ya penyesalan sangat besar lah dia, karena perbuatannya akhirnya kan ya bapaknya sakit. Jadi semuanya kecewa, sangat-sangat kecewa, kita kecewa semua karena ketiga kalinya itu bukan nggak ada lagi alasan. Kalau menurut saya yang laki ini kurang kedewasaan, dewasanya kurang, umurnya mungkin ada tetapi tidak menyertai dengan kedewasaan, sehingga mungkin sebagai pimpinan keluarga kalau dia berpikir terhadap anak dan istrinya pasti dia tidak akan melakukan itu. Hari ini, Kamis 4 Januari 2024, sidang perceraian Irish Bella dan Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Agama Depok dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat, dalam hal ini Irish Bella. Keputusan Irish untuk berpisah dengan Amar sepertinya tidak bisa lagi ditawar, meski Amar tetap tidak menginginkan adanya perceraian. Sementara saat disinggung mengenai hadir atau tidaknya Irish Bella ke pengadilan, kuasa hukum Irish mengungkapkan jika kliennya kemungkinan akan menghadiri persidangan untuk membuktikan dalil yang ia ajukan dalam gugatan cerainya terhadap Amar yang kini meringkuk dalam tahanan. Menyikapi hal tersebut, pihak Amar kembali menegaskan kalau kliennya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tak ingin berpisah dengan Irish. Lantas, seperti apa persiapan Irish menghadapi sidang perceraian dalam agenda pembuktian yang digelar hari ini? Dan seperti apa pula tanggapan pihak Irish tentang upaya Amar yang ngotot tak ingin bercerai? Ya tentu saja ada persiapan-persiapan menuju untuk sidang besok ya. Ada lah gitu. Persiapannya sudah dilakukan ya pasti. Ya untuk sidang besok jadi hadir secara langsung ya ke Pengadilan Agama, jadi bukan e-court karena besok adalah agendanya untuk pembuktian ya, pembuktian surat dan saksi-saksi. Jadi saksi ada dari pihak keluarga dan juga ada dari pihak yang bukan keluarga. Jadi ada 2 saksi lah ya insya Allah. Jadi saksinya itu antara keluarga dan yang yang satu lagi bukan keluarga. Yang dituntut oleh Mbak Iris kan pertama perceraian, terus kemudian pengasuhan anak ya. Ini terlepas dari tidak ada konflik sih kalau terkait pengasuhan anak ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu penetapan nafkah anak. Jadi hanya 3 itu saja ya yang dituntut di dalam gugatan perceraian ini. Ya secara hukum Islam kan perkawinan kan sakral ya. Dan ya kita tengok sabda Rasul juga kan, apabila wanita mengajukan gugatan perceraian kan ya tidak dengan alasan yang kuat, itu kan ciri-ciri orang munafik. Nah, mungkin Amar menengoknya ya dari syariah Islam. Saya nggak tahu sih, saya nggak tahu kalau masalah itu balik lagi ke Bang Amarnya, balik lagi ke Kaibelnya, saya nggak ngerti itu. Saya kan jarang juga ketemu Bang Amar. Hai Cumi Lovers, kalian tahu nggak sih di cumi-cumi.com ada playlist yang ngebahas tentang kuliner dan tempat-tempat yang lagi happening nih. Kalian wajib mampir di Cumiyami. Rekomendasi tempat makan enak, rasa nikmat, aroma lezat. Awas lo ya kalau nggak nonton. Yummy. Rasa sesal dan bersalah, itulah yang dirasakan Amar. Kini Amar dalam kondisi tertekan. Sebab Amar tidak hanya dihadapkan dengan gugatan cerai yang dilayangkan istrinya Irish Bella, tetapi juga harus menerima kenyataan pahit lantaran kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Seperti diketahui, ayah Amar Zoni mengidap kanker stadium 4. Demi menjaga kondisi ayahnya, apa yang dialami Amar kini terpaksa dirahasiakan dari ayahnya. Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh kuasa hukum Amar, John Matias, saat ditemui awak media. Kini tidak ada yang bisa dilakukan Amar dalam tahanan selain berdoa, pasrah, dan berserah atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Jatuh di lubang yang sama, siapa saja pasti akan dibuat kecewa, tidak terkecuali Irish Bella dan keluarganya.
Kondisi Bapak Amar terakhir, tadi ngobrol kami sama kakaknya bapaknya Amar, masih dalam keadaan sakit. Dan kami dapat info juga sakit kanker hati. Justru Bapak belum tahu sama sekali. Memang kita jaga karena kondisi Bapak juga yang belum memungkinkan untuk kita kasih tahu, jadi ya kita keep dulu. Ya komunikasinya, ya paling-paling dia minta bantuan mungkin kalau ada yang menyenguk dia, itu ya ada penyampaian. Misalnya saya, nanti apa pesannya. Tapi intinya nggak boleh kasih tahu. Karena bapaknya tahunya Amar kan di Surabaya lagi latihan tinju itu, jadi nggak boleh dikunjungi. Itu diinfokan ke keluarganya begitu. Ya penyesalan sangat besar lah dia, karena perbuatannya. Akhirnya kan, ya bapaknya sakit. Dia mau tidak mau dia harus memperbaiki diri. Pertama untuk dirinya, kemudian untuk anak-anaknya, kemudian untuk keluarganya. Tidak sekali dua kali, melainkan untuk ketiga kalinya Amar harus berurusan dengan pihak kepolisian atas penyalahgunaan narkoba. Yang lebih miris, suami Irish Bella itu kembali ditangkap hanya berselang 2 bulan usai menghirup udara bebas. Kini Amar harus menerima kenyataan tidak hanya berurusan dengan pihak berwajib, tetapi juga rumah tangganya terancam bubar, kandas di tengah jalan setelah istrinya dengan teguh melayangkan gugatan cerai. Lantas, seperti apa psikolog menjelaskan situasi rumah tangga dan tekanan yang dialami Amar dan Irish Bella? Sudah tepatkah langkah Iris menempuh gugatan cerai? Kalau menurut saya yang laki ini kurang kedewasaan. Dewasanya kurang, umurnya mungkin ada tetapi tidak menyertai dengan kedewasaan, sehingga mungkin sebagai pimpinan keluarga kalau dia berpikir terhadap anak dan istrinya pasti dia tidak akan melakukan itu. Gitu. Seseorang kalau mengalami masalah konflik itu dia bisa fight atau flight. Fight itu menghadapi masalahnya, flight itu terbang, hilang. Mencoba untuk keluar dari masalah dan tidak melihatnya lagi, larinya ke narkoba, balik lagi kan masih seperti itu, ada masalahnya masih tetap, sehingga dia harus kemudian flight lagi, menggunakan lagi. Nah, kalau dia sebetulnya bertanggung jawab, dia tidak akan flight, dihadapin. Oke, gue kecanduan, jujur sama dirinya sendiri, masalah apa yang membuat saya kecanduan, yang saya nggak tahan apa, tekanan. Orang keluar dari penjara tuh nggak punya teman, ibaratnya punya teman artis tapi tidak mungkin diakui sama mereka. Terus kemudian istri menggugat cerai, yang paling bisa menerima dia mungkin adalah orang-orang yang sama-sama pengguna. Kalau menurut saya bagus, dimana orang akhirnya tahu juga apa yang bukan tahu secara menyeluruh, tetapi setidak-tidaknya ada explanation sehingga tidak membuat persepsi berbeda terhadap hal tersebut. Bahwa dia mengatakan bahwa memang sudah bulat bercerai, bahwa kemudian bercerai itu bukan hanya karena narkoba yang menyebabnya, tapi ada faktor-faktor lain yang kemudian sudah dipikirkan sebenarnya. Jadi orang kan tahu, karena kan sekarang adanya masalah ini masing-masing fans itu punya pro and kontra, dan itu yang kemudian bikin cerita yang digoreng sendiri di masyarakat atau oleh netizen ini gitu. Karena lama-lama juga capek juga dia dengar di kupingnya kali ya, atau dia baca bahwa ada banyak orang yang misperception tentang hal ini gitu, dan itu yang kemudian membuat dia merasa saya jauh lebih baik kalau untuk menceritakan ini, tapi udah selesai ya, saya udah cerita nih gitu, udah jelas gitu bahwa dia sudah mempertimbangkannya cukup lama, bahwa hal ini bukan hal yang mudah bagi dia juga gitu. Dan kalau tadi ada statement kan pasti bahwa ibaratnya orang memperkirakan katanya karena dituduh terus makanya dia melakukan itu gitu. Sebetulnya nggak ada urusan dengan ibaratnya dituduh orang terus kemudian saya menggunakan lagi, itu kan perlu kedewasaan untuk mengambil keputusan. Kalau dia nggak bisa ngambil keputusan untuk dirinya sendiri, bukan harus menyalahkan orang di luar dirinya
Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya ya itu dia juga nggak ingin untuk lebih lanjut, kemudian ada cerita-cerita lain dari mulutnya. Itu kan orang biasanya kalau bercerai kan diikutin wartawan, ngomongnya panjang terus tanyain ke sana tanyain ke sini, akhirnya mungkin jadi ceritanya nggak sinkron gitu. Tapi kalau dengan situasi sedang seperti tidak nyaman begini, lebih baik sedikit bicara tetapi kemudian jelas apa yang sudah dikatakan, tidak tidak membuat persepsi yang berbeda. Capek karena dia melihat situasinya, kan kalau yang kita lihat kan hanya narkobanya, tapi mungkin di dalam rumah juga ada hal-hal lain yang terjadi yang sudah dijanjikan akan dirubah atau apa. Kan tiap pasangan tuh punya harapan. Si harapan dua pasangan ini beda. Yang satu ngarepin apa, yang satu ngarepin apa. Nah kalau ini nggak bisa dicari titik tengahnya, maka yang satu pasti kecewa. Kalau yang satu kecewa, nanti kan diomongin, yang satu kasih statement untuk ya saya akan berubah misalnya gitu, tapi nggak bisa dipegang, tidak pernah kejadian. Nah, maka mungkin capeknya di situ mungkin. Dan untuk menghadapi masalah ini kan kalau misalnya dia tidak bercerai, selalu pasti disangkut pautkan, apapun pasti disangkut pautkan. Nah itu mungkin yang dia tidak ingin gitu, karena dia merasa saya mau konsentrasi untuk ngurus anak sama bisnisnya mungkin. Makanya dia pikir yang ini yang terbaik gitu. Ada juga sih perempuan yang minta cerai sama suaminya tanpa alasan yang yang terakar gitu, betul-betul masalah gitu. Hanya baru kawin berapa hari atau berapa minggu kemudian minta cerai. Tapi kalau orang yang betul minta cerai itu karena satu alasan, karena sudah dicoba dan tidak terjadi perbaikan, mungkin sudah capek. Memang bisa sebelum cerai itu bisa kadang-kadang kita konsultasi. Kalau di agama Islam tuh ada petugas yang mengurusi itu di masjid yang bisa untuk kemudian jadi konsultan atau ke psikolog atau kemana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.